Pak Indra. Suster, teman-teman, mari kita berdoa mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini kembali Engkau berikan kami kesempatan, kami boleh bersama, kami mau belajar Bapa. Kiranya rahmat-Mu senantiasa Engkau curahkan kepada kami, sehingga kami boleh mendengar dengan baik, kami boleh mengerti dan mampu melaksanakannya seperti yang Engkau kehendaki. Engkau juga berkati Pak Indra dan Bu Efranti yang akan berbagi kepada kami, sehingga sungguh-sungguh kami semakin diberkati. Terima kasih Bapa, kami mohon penyertaan-Mu bagi kami, juga keluarga kami semua, dan nama-Mu yang kudus, karena Engkau kami muliakan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Bu Ewi atas Sama-sama, doanya. Selamat pagi teman-teman, suster, ibu, dan semuanya. Sebelum kita mulai sebelum kita mulai materi hari ini, saya akan tampilkan video yang akan kita buat sebagai materi hari ini ya. Untuk itu saya akan share screen saja videonya sebentar. Oke, saya akan share screen. Maaf, ada yang masuk sebentar. Ada yang masuk. Oke, Bu Elis. Ya. Ya. Baik, teman-teman, suster, ibu-ibu, udah bisa kelihatan gambarnya? Jelas gambarnya? Jelas, ya, Pak. Jelas ya? Kita baik ya. Saya akan setel videonya. Nah, ini kita buat bentar. Oke, sebentar. Saya gerakin saja ya. Oke, ini ada videonya seperti ini. Pertama kita gambarnya adalah gambar foto yang polos dengan latar belakang polos. Kemudian kita sama dengan waktu kemarin kita belajar tentang apa? Remove background ya, remove background. Kita di sini kita bisa gunakan ini dengan menggunakan CapCut juga. Ya, misalnya seperti ini. Nah, akan berbentuk seperti ini. Kita lihat videonya. Ya. Ya, ada background-nya kita buat, kemudian kita ganti lagi background yang lain. Ya, ini ada gambar pemandangan, kita masukin overlay. Kemudian ini ada contoh video, kita gabungkan dengan video. Contoh. Kita tambahkan efek-efek, bisa ada bunga-bunga, itu ya, bisa kita masukkan. Kalau tulisan yang di sini memang dari YouTube-nya, ini bisa kita hilangkan, ini di YouTube saya nggak pakai. Kemudian setelah selesai ini video kita masukkan subscribe, kalau orangnya bisa subscribe. Ya, kalau kita masukkan ada suara, ada musik. Ya. Jadi gitu, pertama adalah di sini kita bisa lihat, maaf saya memutar lagi. Ya, sekali lagi adalah edit pertama background foto dengan background ya. Kemudian pemandangan dengan foto, kemudian video dengan video kita rubah.
Nah, seperti itu video dengan video. Kemudian musiknya sudah masuk. Ya. Jadi ini lengkap. Hari ini kita ada foto, ada video, ada background, ada overlay, ada efek, ada musik, ya kita lengkapi semua hari ini sekaligus. Oke, kemudian kita tambahkan dengan subscribe. Ya, kita tambahkan lagi juga dengan ucapan terima kasih dari buat pembuatan video kita ya. Kira-kira itu gambar yang akan kita coba edit dan video yang kita edit ya hari ini. Oke. Sekarang kita akan masuk ke menu CapCut-nya ya, teman-teman. Kita akan masuk ke menu CapCut. Kita buka menu CapCut-nya. Ya. Di sini kita lihat proyek baru ya. Contohnya misalnya kita buka proyek baru. Kita klik tanda tambah. Maaf teman-teman, suster kelihatan gambar semua? Suaranya jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Baik, terima kasih Pak Gabriel. Ya. Nah, kita seperti biasa proyek baru kita tanda tambah plus ya. Kita klik. Nah, kita pilih tadi yang gambar yang polos ya. Kita cari di foto, pertama foto dulu tapi gambar yang polos ya. Kita cari gambar yang polos. Sebentar, di sini foto pun bisa kita lihat di album nih. Album kita klik boleh. Nanti di sini ada di folder kita, di galeri kita ya, untuk memudahkan dalam pencarian ya. Contohnya saya di sini saya sudah sediakan foto yang background yang maaf nih sebentar, ini banyak foto sekali, banyak foto. Kita cari coba yang ada foto yang saya yang polos tadi. Foto yang polos kita ambil. Misalnya contohnya ini ya. Kita di sini ya fotonya, kemudian ada tambah di sini. Setelah kita klik di tanda yang lingkaran ini, kemudian kita tambah. Nah, hasilnya seperti ini kan, berarti foto kita polos ya, kosong ya. Nah, kita klik foto ini kalau misalnya ada gambar yang masih ini ya, masih ada item-item di sini. Nah, kita bisa besarkan zoom ya, gitu gini lah ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana mengganti yang ada di sini, yang di belakang layar ini ya. Belakang layar ini kita ganti. Caranya bagaimana? Kita adalah menggunakan di sini, setelah kita klik aktifkan foto, otomatis di sini ada di bawah kita ini menu-menu. Kita gunakan menu yang kita kenal dengan hapus latar ya. Hapus latar nanti. Nah, otomatis seperti ini ya. Jadi hapus latar, jadi belakangnya dipotong ya. Belakangnya dipotong, jadi kosong ya. Fotonya kosong ya, seperti itu. Oke. Nah, ya, kemudian apa yang kita lakukan lagi? Di sini kita akan menggantikan background yang ada yang di belakang. Bagaimana cara menggantikan background yang ada di belakang? Ya, kita menggunakan kanvas. Ya, di sini ada kanvas. Kita cari kanvas. Ya, di sini kita cari kanvas. Di sini ada warna, ada latar belakang. Ya, umpama kita mengganti dengan warna. Jadi warnanya warna dari latar belakangnya yang warna merah, misalnya, otomatis dia akan berubah warna merah. Ya, ini bisa kita langsung download. Misalnya untuk keperluan foto, ya pas foto ya. Nah, kalau ukurannya tidak sesuai, ini tinggal fotonya kita klik saja, kita bisa zoom. Nah, misalnya kita mau foto pas fotonya sebesar ini, ya bisa kita langsung. Ya, misalnya seperti ini kita ganti, ya. Nah, udah jadi, tinggal di download saja di sini ya. Download sudah jadi foto kita yang latar belakang merah. Mau latar belakang biru juga bisa. Kita klik ya, pakai latar warna. Misalnya warnanya pengennya warna biru misalnya ya. Ini kita geser saja. Ya, di sini kita geser banyak bermacam-macam warna. Misalnya warna biru ya. Warna hijau ya, bebas ya. Tinggal kita download saja gitu ya. Jadi sekali lagi pertama kita menyiapkan foto dulu yang latar belakangnya polos ya. Jangan lupa sekali lagi saya ulangi, latar belakangnya polos seperti ini ya. Kalau untuk membuat pas foto ya, selain pakai remove BG, kita bisa menggunakan CapCut ya. Yang kedua adalah setelah kita klik ini, kita cari hapus latar ya. Hapus latar nih, hapus latar, kita klik hapus latar, dia otomatis akan mengcrop data background yang di belakang, akan dia hilangkan gitu ya. Kemudian kita bagaimana menambahkan background yang ada di belakang foto? Caranya kita klik yang ini. Kita cari kanvas, jangan lupa cari kanvas. Klik kanvas, ya. Nanti ada dua warna latar belakang, ya.
Kalau warna tinggal klik warna, maka kita bisa tambahkan warna. Ya. Kalau misalnya fotonya nggak pas, kita klik aja ininya ya, fotonya bisa klik. Nanti kita bisa besarkan fotonya sesuai dengan proporsionalnya dari si foto. Ya. Oke ya, ini udah dapat yang warna ya, kita download. Ini bisa kita download di sini, bisa kita download ya. Nanti ada proses downloadnya ya, ekspor ya. Nanti akan ada di galeri kita. Di galeri kita akan muncul seperti ini. Coba kita lihat di galeri kita ya. Kita buka di galeri. Selesai. Nah ya, coba kita lihat di galeri kita. Apakah sudah fotonya sudah masuk? Ya. Nah inilah foto di galeri kita. Tuh seperti itu ya. Sudah ada foto kita yang tadi kita buat untuk untuk pas foto. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan background. Selain ini, kita backgroundnya kita balik kembali lagi ya. Nah, kembali lagi kita menggunakan yang ini ya. Kita gantikan dengan kanvas lagi ya. Balik lagi kita ke kanvas. Sebentar ini. Kanvas ya, kita pilih kanvas, pilih latar belakang ya. Nah, latar belakang dari CapCut sudah disediakan ya, latar belakangnya macam-macam tuh ya. Mau warna-warni ini ya, dia bisa sediakan ya. CapCut banyak sekali, latar belakangnya sangat banyak ya tuh. Kalau mau latar belakang, jadi foto-foto teman-teman semua latar belakangnya sudah disediakan oleh CapCut ya. Ya CapCut tuh banyak foto-fotonya bagus-bagus ya, jadi koran, ada bentuk koran, ada bentuk ini ya, macam-macam ya. Ya jadi banyak ya. Oke. Nah, ini adalah latar belakang dari CapCut. Tapi kita juga bisa menggunakan latar belakang dari kita punya foto ya. Caranya di sini ada ya, ada tanda plus ya, di sini foto dan ada tanda plus. Kita klik ini, dia akan mengarahkan kepada album kita yang ada di galeri kita. Misalnya kita pilih background ya, album ya, kita cari. Nah, kebetulan saya menyimpan semua data untuk backgroundnya ada di foto background. Nah, ini tinggal kita pilih. Fotonya mau foto apa ya? Mau foto di perpustakaan, foto di halaman, foto di tempat tidur misalnya ya. Contoh-contohnya seperti ini. Misalnya contoh saya ambil adalah di perpustakaan yang udah ya, perpustakaan aja kita ambil. Misal perpustakaannya ini. Ya, udah di sini. Nah, otomatis dia akan di belakang kita akan berbentuk perpustakaan ya. Nih, ada perpustakaan seperti ini. Ya, kalau fotonya kurang terlalu besar kita kecilin boleh ya. Jadi kelihatan. Nah, ini jadi foto ini seperti alami bahwa kita memang ada di perpustakaan ya. Seperti ini jadi ya. Nah, kalau misalnya kita mau tambahkan teks boleh. Misalnya mau ditambahkan teks ya, silakan. Caranya bagaimana tambahkan teks? Ini dicontreng dulu, sudah bisa diganti dicontreng ya. Kita balik lagi ke teks nanti. Ya, nanti ada efek teks. Kita kembali ke teks. Tambahkan teks ya. Nah, ini tambahkan teks ya. Misalnya mau teksnya apa tadi? Perpustakaan, library misalnya ya. Library-nya di mana? Misalnya di Triguna, library Triguna misalnya ya. Misalnya kalau kita mau tambahkan teks ya. Nah, ini kalau mau ditambahkan teks, teksnya kalau kita mau edit ada tanda pensil ya. Kalau kita besarkan tinggal kita tarik, kemudian kalau kita tidak jadi bisa kita close dengan tanda kali ya. Ini tinggal ditempatkan di mana saja nih posisinya ya. Kemudian mau dibuat warnanya lebih lengkap, lebih jelas boleh ya. Hanya di sini ini banyak efek-efeknya. Ya, seperti ini yang lebih jelas yang mana ya, bebas ya. Terus kalau ada efek ininya, ya efek gelembung, animasi, silakan bisa dipakai ya. Seperti itu, misal gelembung atau efek animasinya, ya seperti ini misalnya bisa juga gitu ya. Kalau sudah kita contreng saja ya. Nanti ini tinggal digeser-geser aja nih. Nih kalau misalnya nggak pakai efek boleh, misalnya kita ganti nggak pakai efek boleh. Misalnya kita tadi ulangi lagi menggunakan tambah teks. Misalnya di sini kita tidak jadi menggunakan efek ya. Hanya kita edit di sini ya. Misalnya tidak menggunakan efek kan. Tidak menggunakan efek ya, misalnya tidak menggunakan efek, kita edit di sini di gelembung, di animasi tadi kita tidak ada ya, jadi nggak usah pakai efek ya. Nah seperti ini.
Kita mau, nah dibesarkan bisa library Triguna misalnya ya. Sudah jadi, tinggal di download saja ya, di download. Ya, ini 10 MB nggak usah dirubah lah, kecil 10 MB kita ekspor ya. Kita download saja fotonya. Ya, selesai. Kita bisa lihat di galeri jika selesai ya. Kita bisa di galeri. Nah, di galeri sudah ada. Nah, ya seperti itu ya. Nah, ini contohnya. Jadi seperti itu. Tapi ini berbentuk video memang, berbentuk video. Ya, jadi ada library Triguna bentuknya video. Tapi kita bisa screenshot ya. Screenshot menjadi foto. Nah, itu ya yang kedua. Ya, pertama kita latar warna-warni. Yang kedua menurut latar belakang kita ya. Itu adalah membuat background. Sekarang kita masuk lagi ya, kita masuk lagi. Kita mencoba membuat apa lagi? Kita bisa memisahkan foto ya. Fotonya ini kita bisa pisahkan. Kita hapus ini. Nah, ini foto kita bisa potong-potong. Kalau misalnya ada video atau foto kita bisa potong-potong ya. Ya, kita tahu. Nah, kalau kita mau nambahkan foto di sini ada tanda tambah ya, misal tanda tambah. Ya, ada tanda tambah ya. Tanda tambah, kita ambil lagi foto yang tadi ya. Kita ambil lagi foto yang tadi ya. Kita ambil foto yang polos yang mudah ya. Ya, ini contoh yang ini tadi ya, kita tambah ya. Nah, teman-teman di sini foto bisa kita perpanjang, mau diperpendek bisa bebas ya. Ini kita klik aja tandanya ini, kita tarik aja ya, bisa panjang ya. Nah, foto-foto ini ya kalau kita mau sekalian kerja, misalnya tadi mau merah, latar belakang merah, latar belakang ini bisa sekaligus di sini kita buat ya. Jadi nggak usah download berulang-ulang, bisa kita buat. Caranya bagaimana, teman-teman? Ini bisa kita bagi-bagi foto ini. Setelah kita panjangin, kita bagi-bagi. Misalnya foto ini muat yang merah atau latar belakang merah, latar belakang biru. Yang lain latar belakang background-nya menggunakan background pemandangan dan sebagainya bisa. Ya, ini kita arahkan tanda ini ada di sini ada tanda apa? Tanda putih pembatas ini ya. Kita kembali ke sini, kita edit ya. Kita cari edit. Sebentar. Kita edit ya, kita edit. Kita cari edit. Nah, ini ada tanda edit. Nah, kita tanda bagi. Nah, otomatis dia akan bagi tuh fotonya akan terbagi. Jadi ada tanda ini akan terbagi. Jadi kalau kita mau ngedit hanya bagian ini aja yang ini. Ya, terus mau pakai yang lain lagi. Jadi kita ngedit bisa berulang mengeditnya bisa sekaligus, teman-teman ya. Kita gunakan lagi tadi ya, balik lagi ke edit lagi. Kita bagi. Nah, kita bagi lagi ya, beberapa tempat nggak apa-apa kita bagi-bagi. Jadi kita editnya bisa sekaligus ya. Ini misalnya kita bagi juga nih ya, kita bagi lagi ya. Balik lagi ke tanda edit, bagi ya. Nah, di sini sudah ada beberapa bagian. Nah, sekarang yang tadi kita menggunakan ini ya, misalnya kita tadi yang latar belakang. Ya, menggunakan menggunakan hapus latar ya. Tadi jangan lupa kalau mau gunakan background kita menggunakan hapus latar ya, jangan lupa hapus latar ya. Seperti ini ya, hapus latar. Ah ya, hapus latar. Loh, kok jadi ini ya? Jadi fotonya perpustakaan. Hapus latar. Oke ya, kita gini. Sudah, oh ini ada mungkin karena ada efek yang tadi ya. Coba kita hapus dulu yang tadi yang depan. Sekarang kita hapus latar dulu. Ya. Hapus latar. Oh ini harusnya kosong ya. Nah nanti kita masukkan saja kalau misalnya yang foto kanvas. Jangan lupa pakai kanvas ya. Kita cari kanvas di sini ya. Kanvas yang tadi warna, misalnya warna merah. Tadi ya sudah satu ya. Kita geser lagi. Yang ini kita mau rubah ya. Misalnya warnanya. Tadi latar belakangnya misalnya ini ya. Oh dia harus di latar belakangnya kita harus hapus. Nah ya seperti itu. Ya misalnya satu lagi warna ini ya. Dan kita gerakan lagi dengan latar belakang. Latar belakangnya ada dari template-nya CapCut, ada template-nya dari folder kita. Tinggal kita klik ini ya. Kita tanda kali, kita hilangkan. Kita tanda plus, kita cari background yang ada ya. Background-nya terserah bebas. Misalnya contohnya di sini. Kita ambil ya.
ini kita contreng ya. Latar belakangnya harus oke. Ini kita hapus dulu sebentar, maaf. Jangan lupa ini hapus latar dulu. Saya tadi ketinggalan hapus latarnya, kita hapus latar dulu. Kita hapus latar dulu ya. Sebelum ini kita harus hapus latar dulu. Nah, hapuslah. Nah, seperti itu ya. Jadi keluar dia dengan background yang ada ya. Tinggal disesuaikan saja. Kalau mau foto yang diperbesar atau mau dikecilkan bisa disesuaikan ya. Biar kita ada di ternyata biar kita ada di rumah gitu. Atau mau maaf, terlalu besar. Nah, ini bisa mau dikecilkan, mau dibesarkan bisa ya. Cuma memang kelemahannya di CapCut, dia kalau dalam motong memang harus gambar-gambar yang cukup besar. Tapi kalau gambar yang bersamaan, gambar yang kecil, jadi motongnya nggak sempurna ya. Jadi ada beberapa di bagian tubuh kita yang kepotong, misalnya kuping atau apa kepotong tuh, jadi gambarnya nggak ke crop dengan bagus. Ya, beda dengan KineMaster kita bisa atur ya. Nah seperti ini. Tapi kalau gambarnya jelas dan bagus, dia akan terpotongnya sangat rapih ya. Jadi benar-benar ya. Jadi, nah ini gambar sudah ya. Jadi dari sini yang pertama tadi warna. Ya, dari warna pertama yang polos kita bisa ganti, kemudian ini yang ada yang disediakan oleh template-nya si CapCut. Ya, misalnya warna ini ya, atau kita menggunakan dari folder yang ada ya. Oke, tuh. Ini kita hapus. Nah, oke, teman-teman kita coba dulu ya. Saya kasih waktu 10 menit, coba 3 bagian ya. Pertama, latar belakangnya menggunakan latar belakang polos warna. Yang kedua, menggunakan latar belakang yang disediakan template oleh si CapCut. Yang ketiga, kita ambil dari folder kita ya, foto dari folder kita ya. Saya kasih waktu kurang lebih 10 menit lah ya, cepat ini sih ya. Nanti baru kita tambahkan untuk videonya ya. Oke. Oke, tambah satu lagi lah. Kita tambahkan musik aja ya, biar enak, biar ada musiknya ya. Misalnya kita tambahkan musik ya atau audio. Kita tambahkan musik dengan suara ya, biar lebih seru nih ya. Kita menggunakan suara ya. Misalnya suaranya dari sini ya, kita pilih yang mana saja boleh. Biar kita ada suaranya yang ya bebas ya, suaranya banyak ya, lagu-lagunya banyak. Nah, misalnya seperti ini ada suara nggak apa-apa. Nah, suaranya kita volumenya jangan terlalu besar. Kalau umpamanya kita perlukan sedikit, tinggal diganti volumenya, dikurangi saja, digeser. Nah, misalnya ya gitu ya, jadi ada suara ya. Oke ya. Nah, ada suara ya. Atau supaya lebih bagus lagi, boleh nih dari latar ini kita pakai jeda ya, pakai jeda atau transisi ya, supaya dari satu gambar ke gambar lain ada perbedaannya kelihatan ya. Bisa kita pakai kamera ya, dan kamera seperti itu ya. Kemudian bisa pakai efek yang lain ya. Nah, seperti itu. Kalau sudah contreng jangan lupa. Ya, kemudian cari lagi yang lainnya. Misalnya efeknya ini ya. Kita ini pakai tanda apa? Waktunya ini misalnya ya. Nah, jadi seperti ini ya kalau kita play seperti ini ada suara, ada gambar berubah ya. Nah, seperti ini. Coba ya, kita coba dulu. Seperti itu dulu ya. Kita akan coba pertama gambar polos, kemudian gambar yang ada gambar di ini, di template-nya CapCut, kemudian ditambah dengan gambar background dari kita, kemudian ada transisi, ya jadi lengkap ada transisi di sini, kemudian ada suara kalau mau dimasukin suara ya. Suara bisa dibesarkan atau dikecilkan, kita tinggal klik ini audionya, kemudian suaranya kita cari volumenya bisa kita ganti. Ya, mau dibesarkan atau mau dikecilkan. Ya. Oke, gitu. Contoh. Nah ya, oke ya itu contoh. Ini kita masuk Zoom. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan, suster, ibu-ibu dan teman-teman, apa mau dicoba langsung? Kita coba saja ya. Kayaknya sih udah mulai mulai canggih lah ya. Sekarang ibu-ibu sama suster udah canggih. Nanti kita dari foto masuk ke video, kita edit videonya ya biar lengkap, suara, foto, video lengkap semua. Sekarang foto dulu 3 gambar ya. Silakan dicoba, saya kasih waktu sampai sekarang jam 8 lewat 35. Lewat 45 lah ya.
10 menit lah, 10 menit. Jika sudah, silakan dikirim ke WA Group, silakan dikirim. Terima kasih.
bagaimana suster, ibu-ibu, dan teman-teman semua sudah bisa? Soalnya di WA Group belum ada yang kirim. Kalau misalnya susah untuk kirimnya cukup lumayan agak lama, nggak apa-apa. Disimpan saja dulu, disimpan nggak apa-apa, ya disimpan nanti dikirim saja untuk WA ke WA Group untuk melihat bagaimana ada 3, yaitu pertama kita merubah foto jadi latar belakangnya, ya latar belakangnya dengan dengan polos, kemudian latar belakang kita sendiri dengan latar belakang dari CapCut ya. Ada 3 ya, silakan. Apa masih asik mengeditnya? Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan. Kalau mau diulang lagi boleh, saya ulang lagi juga nggak apa-apa supaya lebih mantap. Silakan di-info saja kalau misalnya memang ada kesulitan. Bagaimana Suster Awilina, bisa? Sudah bisa? Suster Awilina? Sementara buat Masih proses? ya, Pak. Masih proses ya? Iya, Pak. Baik. Saya tunggu berapa menit lagi nih, baru masuk materi berikutnya. Atau sambil jalan saja ya, nggak apa-apa ya. Nanti dicoba-coba saja. Kita akan coba lagi untuk edit videonya. Tadi kan udah edit foto, sekarang kita coba edit video ya. Teman-teman sambil jalan aja ya, nggak apa-apa ya. Nanti dicoba aja sambil jalan. Karena waktu memang cepat, waktu luar biasa cepat sekali. Oke ya, sekarang kita akan mencoba mengedit video ya, edit video ya. Pertama kita tambahkan dulu di sini dengan bukan mengedit video, kita menggunakan sama dengan yang tadi. Kalau kita tadi adalah background artinya gambar kita ditambahkan latar belakang. Sekarang kebalikan, bagaimana latar belakang ditambahkan gambar kita ya. Jadi kita namakan overlay, di sini istilahnya overlay ya. Jadi gambar yang di backgroundnya sudah ada, baru kita tambahkan orangnya misalnya ya. Nah ini caranya ada di sini. Kita cari overlay ya, nanti ya di sini kita cari overlay. Pertama kita masukkan dulu gambar background kita ya, misalnya kita masukkan gambar background ya. Seperti contohnya tadi saya kasih gambarnya adalah foto gedung ya, misalnya gambar foto gedung. Nah, misalnya contohnya gambar ini, klik ini, tambahkan ya, nanti ada foto gambar gedung. Ya, ini ada gambar gedung. Gambar gedung kita klik ya, kita besarkan saja ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, ini ada gambar gedung ya. Kepanjangan. Nah, dari gambar gedung ini, maaf ini kepanjangan, kepencet dikit. Ya. Oke ya, ini ada gambar gedung. Tadi kita klik aja gambar gedung, kita mau besarkan atau kita kecilkan bisa di gambarnya setelah kita klik ya. Diaktif bisa besar kecilkan. Ya. Kemudian kita masukkan foto kita yang sudah latar belakangnya adalah polos belakangnya yang sudah kita hilangkan latar belakangnya ya. Jadi kita bisa masukkan, caranya dengan menggunakan overlay di sini.
klik ininya, kita cari overlay ya. Edit, coba bentar, edit. Nah, di sini kita temu menunya adalah menu overlay. Klik overlay ya, menu overlay ya. Kemudian kita masukkan ya, masukkan overlay. Di sini ada tanda yang bawah ini menu. Tambahkan overlay ya, kita klik overlay. Misalnya tadi contohnya adalah gambar saya yang polosnya sudah ada gambar hitamnya ya belakangnya. Ya, contohnya di mana tadi album. Kita buka di album tadi yang saya punya. Nah, misalnya contohnya saya ambil di salah satu fotonya ya, misalnya foto ini. Kita tambah ya. Nah, ini sudah ada. Jadi ada latar belakang dan ini. Kalau kita besar, kita kecilkan saja ya. Fotonya kita kecilkan saja. Nah, kita tempatkan di sini misalnya. Nah, gitu ya. Sudah jadi nih. Jadi kalau ini namanya kita overlay ya. Dari latar belakang kita tambahkan foto orang ya. Menjadi foto overlay. Ya, seperti itu. Jadi bisa digambarnya kita kecilkan sesuai kira-kira proporsi nggak ya fotonya ini gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau overlay adalah pertama kita tampilkan background-nya dulu, kemudian background baru orangnya ya. Kalau kita, saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi ya supaya jelas ya. Kita hapus dulu ya, kita coba lagi ya. Kita hapus lagi ya, kita ulang lagi. Contohnya kita tambahkan background ya. Tadi sekali lagi gambar background, kita ambil background yang kita mau gunakan ya. Sekali lagi. Ini ada foto background misalnya di album, kita ambil foto backgroundnya ya, foto background apa saja bebas ya, silakan diambil. Misalnya contoh tadi yang ada di foto di sini boleh, nih ada foto ini juga boleh. Nih misal contoh yang lain ya, tambah nanti ada foto ini, kita klik ininya ya, background ininya kita klik, kita aktifkan. Ini kita besarkan ya, bisa kita besarkan seperti ini ya, backgroundnya sesuai dengan besarnya layar ya. Kemudian setelah kita besarkan ini, kita cari tambahkan overlay. Tadi ada menunya adalah overlay ya. Di sini ada menu cari menu overlay. Klik overlay, tambahkan overlay ya. Nah, cari misalnya foto yang sudah kita potong atau crop yang di latar belakangnya hitam ya. Hitam yang sudah kita hilangkan backgroundnya ya. Contohnya seperti itu, kita masukkan langsung hasilnya ya. Contohnya tadi yang saya ambil dari background foto saya yang ya, contohnya misalnya yang mana lagi ya, bebas ya. Ini misalnya mau yang ini boleh ya. Kita ini misalnya tambah ya, misal contoh. Jadi kalau kita nggak usah jalan-jalan ke luar negeri ya, kita punya foto di luar negeri pun kita bisa ya, atau di mana aja di Indonesia ya, di tempat mana asal fotonya bagus, kita ganti dengan foto kita ya, sudah kita jadi ya. Hanya untuk ini ya, bagus ya seperti ini ya. Atau kita pernah pergi berjalan-jalan, hasil fotonya kurang bagus ya ketika kita itu. Nah, foto kita bisa kita ganti dulu, kita hilangkan background-nya. Background yang bagus itu kita pindahkan ya, jadi supaya lebih hasilnya lebih bagus ya gitu ya. Misalnya seperti ini. Ya, jadi lebih bagus hasil. Ya, jadi ini adalah overlay ya. Jadi menampilkan background yang sudah ada ditambahkan foto misalnya ya, seperti ini. Kalau udah jadi pun tinggal di-download saja ya, sudah jadi. Demikian ya untuk overlay. Sekarang kita masuk ke dalam menu editing video ya, editing video. Editing video kita tanda plus di sini ya. Tanda plus, kita cari video ya. Kita menu video ya, kita cari ya, video mana yang kita mau masukkan ya. Saya tadi yang tentang kereta api lah ya, yang nah seperti ini, kereta api tambahkan. Nah, ini ada videonya tentang kereta api. Nah, ini bisa dibesarkan juga ya, sesuai dengan layar kita. Nah, seperti ini. Ini adalah video kereta api ya. Nah, ya. Ya. Nah,
Dalam video kereta api ini, kita kalau mau bikin transisi di setiap itu kita bisa potong-potong tadi dengan tanda bagi. Misalnya kita potong di sini, nanti biar ada transisi, biar supaya agak menarik ya. Jadi videonya nggak monoton terus, kita bisa potong-potong ya. Misalnya di sini ya, kita potong dengan tanda bagi. Ya, cari tanda edit ya, edit. Ya, edit. Nah, ada bagi. Nah, video ini akan dibagi tuh, jadi terbagi ya, ada transisinya nanti. Jadi ada masa transisinya di sini ya. Ya, kemudian yang berikutnya, misalnya ya di sini berikutnya juga kita bikin bagi ya, edit, bagi ya. Nanti ada transisi jadinya ya. Jadi setiap videonya tuh nggak monoton ya. Kalau videonya panjang, gambarnya videonya macam-macam, gambarnya bisa kita supaya tidak monoton kita bagi ya. Nanti kita bisa tambahkan transisi di sini ya. Ya, jadi ada transisi di sini kita tambahkan di sini transisinya supaya menarik. Misalnya transisinya apa gitu ya. Nah, ini dengan waktunya berapa menit ya kita pindahkan tuh. Jadi nanti ada transisi sedikit ya. Jadi udah ada transisi. Kalau sudah oke, ganti. Yang lainnya juga dikasih transisi juga ya, biar menarik ya. Bebas nih transisinya banyak di sini ya. Dari kamera, dari MG, geser, efek, tutup gitu ya, bebas ya, macam-macam ya. Nah, gitu ya, mau efeknya yang mana saja bisa kita tambahkan. Ya. Nah, ini efeknya, efek foto nih, kayak orang foto nih ya, ada efek foto, cekrek. Ya, ada efek foto gitu ya. Oke, kemudian di sini tambahkan lagi, misalnya efek apa lagi, bebas ya. Atau mau cari yang bagus-bagus saja ya, apa yang banyak di sini fotonya ya. Nah, itu ya, kita waktunya kita bisa atur ya. Nah, itu ya. Oke. Kalau sudah tinggal tanda contreng ya, nanti akan berubah-ubah. Kita lihat coba ya videonya ya, kita lihat videonya ya nanti. Ya, kita akan coba lihat hasilnya ya. Nah, ya ini kita contoh ya. Kita coba ya, kita dari sini kita jalanin play ya. Nah, gitu ya, ada fotonya ya. Ada transisinya dari video ini dan seterusnya ya. Itulah videonya. Kemudian kalau kita mau tambah efek bisa ya, efeknya oh saya biar biar apa video ini keren gitu ya, ada efek-efeknya bisa kita pakai efeknya ya. Misalnya nih di sini kita tambahkan efek. Edit. Ini ada efek ya, kita tambahkan efek. Nah, efeknya mau seperti apa? Ada gambar hati, ada dasar, ada suasana hati ya, ada love, bling, bayangan, pesta ya, macam-macam ya. Ada retro. Ya, jadi kita bisa macam-macam retro tuh yang apa gambarnya hitam putih gitu ya, kelihatan apa fotonya foto video jadul gitu ya. Ya. Warnanya jadi bisa berubah-ubah begini ya. Oh, jadi macam ya, ada sinar-sinar gitu ya. Atau mau gambar ini juga boleh ya, menarik ya, bebas. Ya. Jadi ada efek-efeknya kita tambahkan. Kalau efeknya sudah selesai, satu efek sudah selesai, yang lain mau dipakai efek yang lain boleh, kita tambahkan efek yang lain ya, biar menarik ya, sesuai dengan tema daripada video kita ya. Jadi kalau mau efek tuh temanya mau video kita disamakan ya, tambahkan efeknya apa gitu, biar ada suasananya ya. Kalau suasana tentang ini ya, efeknya macam-macam ya. Hmm. Ya, macam-macam ya, atau ada tulisan ya, kita bisa bebas ya, efeknya itu macam-macam, banyak macamnya ya. Hmm. Banyak sekali ya efek-efeknya ya, banyak sekali efek-efeknya ya, kita mau pakai apa saja nih, ada efeknya macam-macam ya, bebas ya. Jadi kita efeknya mau dipakai yang mana saja bebas ya. Coba kita lihat hasilnya ya, bagaimana kita tambahkan efek ya. Ya, misalnya seperti itu dan seterusnya ya.
Oke. Nah, sekarang kita mau masukkan, sekarang kita masukkan kayak pembawa berita. Tadi yang saya bilang ada pembawa berita ya, kita masukkan pembawa berita misalnya. Sini, ini kan tadi efek ya, kita nyoba efek. Sekarang kita misalnya pakai pembawa berita. Ya, kita arahkan di sini yang kosong aja kita coba. Kita tambahkan di sini misalnya kita masukkan video lagi ya, video dengan menggunakan overlay ya, overlay untuk orang pembawa berita. Tambahkan overlay video ya. Misalnya video saya tadi. Nah, ini ya, ada video ini, tambah ya. Nah, ini terlalu besar, kita kecilkan. Nanti kita kecilkan ya. Nah, ini terlalu besar. Taruh di sini ya misalnya. Kemudian kita hapus latarnya ya. Ini yang hijau yang di sini kita nggak perlukan. Kita hapus ya. Kita cari apa? Hapus latar ya. Cari hapus latar ya. Nah, ya kita cari hapus latar. Edit. Kita cari hapus latar ya. Nanti latarnya akan terhapus. Coba kita lihat hapus nggak latarnya. Oh, sorry. Ada kita masuk. Oh, salah tadi ya, kehapus latarnya malah latar itu ya. Kita ini aja ya. Nah, ini kita mau hapuskan. Yang kita hapuskan adalah yang ini ya. Kita dulu sebentar. Kita edit dulu sebentar. Kita masuk ke edit ya, edit. Kemudian hapus di latar ini. Ya, ini ya, kita hapuskan, hapus latar. Ya, nah itu kan akan terhapus latarnya ya. Nah, nanti hasilnya kita lihat kalau kita play. Nah, ini kalau gambarnya kurang besar kita bisa besarkan sesuai dengan bagusnya seperti apa di layar ya. Kecilkan gitu ya. Nah, ini hilang ya. Di latarnya sudah hilang tuh ya. Jadi kita bisa menggunakan overlay tadi. Nah, kita play. Oke ya. Jadi itu ya, udah selesai nih. Jadi kita ada bisa menggunakan efek, ya, menggunakan transisi, kemudian videonya kita bisa bagi, kemudian ada suaranya, ya, ada video suaranya. Nah, ini suaranya kalau kurang besar ya bisa menggunakan volume ya. Klik ininya ya. Kita balik lagi ke volume ya. Tadi maaf sebentar. Ini volumenya ya, kita ganti ini aktif volume ya. Ini suaranya dibesarin aja biar besar ya. Tempreng. Nah, kan suaranya lebih besar. Nah, ya, ini kalau misalnya kepanjangan kita bisa potong, kita geser aja dikit. Kan tadi ada kepanjangan dikit. Ya, seperti itu. Untuk suara musik yang belakangnya ya kita bisa ditambah-tambahkan ya. Jadi musiknya, audionya ya, audio yang ada di sini. Nah, ini ada audio ini kan. Nah, audio ini bisa kita tambahkan ya. Jadi teman-teman yang punya audionya kan baru sampai sini nih. Sisanya belum ada audio ya. Kita tambahkan aja. Ini bisa kita klik yang audio ini, kita tanda salin ya, salin. Nah, otomatis dia akan masuk lagi suaranya ya ke sini tuh. Tuh ya, jadi panjang tuh ya videonya seperti itu ya. Jadi apa audionya bisa ditambahkan. Jadi ditambahkan. Nah, jadi panjang ditambahkan, kita lihat seperti itu hasilnya. Nah, jika sudah selesai di sini kita misalnya mau ditambahkan lagi adalah ucapan tadi tuh yang subscribe itu ya. Kita tambahkan di sini video subscribe tadi ya. Kita cari video yang subscribe yang ini nih ya. Oke, tambahkan ya. Nah, ini kita bisa masukkan ya. Jadi ada video untuk subscribe-nya umpamanya. Nah, ini kalau video ini terlalu kecil karena kelihatan latar belakang, kita klik ininya,
Kita besarkan saja. Bisa. Nah, misalnya seperti itu. Ya, bebas ya. Itu latar belakang ininya mau kita hapus juga boleh. Kita ganti dengan warna putih bisa ya. Misalnya kita ganti warna putih yang latar belakangnya dengan menggunakan kanvas misalnya supaya ininya putih juga ya, warnanya putih. Jadi dia ya seperti itu. Jadi nggak kelihatan warna backgroundnya, kita gunakan ini putih ya, sama-sama subscribe ya. Hasilnya seperti itu. Nah, jadi hasilnya dari sini. Nah, oke, subscribe. Nah, ya. Nah, oke, di sini sudah selesai. Kita misalnya mau tanda tambahkan untuk thank you for watching ya. Tambah di sini jangan lupa ambil foto ya, karena thank you for watching-nya dalam bentuk foto misalnya ya. Kita cari thank you for watching. Nah, ini kita klik tambah, selesai di sini ya. Thank you for watching. Nah, di sini kalau mau diambil pakai menggunakan suara, di sini misalnya please subscribe and comment ya. Kita jangan lupa di sini diklik tanda kiri di sini. Kemudian kita cari di sini adalah audio ya. Audio tadi satu suara untuk ngambil musik dari si CapCut-nya, yang kedua menggunakan record daripada suara kita. Nih. Nah, ini tinggal ditekan saja. Nanti kita bisa ngomong langsung ya. Please subscribe and gitu ya. Jadi langsung di sini nanti otomatis ya. Ya otomatis akan merekam suara kita ya. Karena ini di share screen, ini nggak bisa dimasukin nih untuk suara nih ya. Jadi tinggal tekan aja, please subscribe, please like, subscribe, and comment ya. Nanti dia akan otomatis akan masuk seperti ini, kemudian kita tanda contreng. Atau di sini kita mau bikin thank you for watching. Ini tinggal pakai suri suara, diklik. Ini dipencet agak lama ya. Kita ngomong aja thank you thank you for watching my video, misalnya seperti itu. Kemudian kita lepas, kita contreng. Nanti dia akan suara ini akan masuk ya. Nah, ini kalau suaranya audionya terlalu panjang, bisa kita potong ya, kita geser, kita potong saja ya. Ya, kita balikin ke sini biar sama dengan yang di sini. Dengan thank you. Jadi oke. Nah, gitu ya. Nah, kalau yang ini kita buang aja. Ya, nah udah jadi ini ya, tinggal di-download gitu ya. Jadi kita bisa lihat play, kita ulangi lagi, kita play dari sini. Dari mulai gambar tadi overlay, kemudian ke sini. Nah, ini pakai efek. Ya, masing-masing pakai efek atau kita bagi videonya masing-masing. Kita buat jeda atau transisi. Kemudian kita masukin video kita. Ada suara. Kalau suaranya kurang jelas, kita volumenya kita besarkan. Ya, atau latar belakang suara ini terlalu besar nih. Kita bisa kecilkan dengan volume, misalnya terlalu besar nih ya. Kita kecilkan suaranya bisa. Kita geser misalnya 28 misalnya. Jadi suaranya akan lebih kecil. Ya, suara latar belakangnya lebih kecil, suara kita jadi agak besar. Ya. Gitu ya. Jadi yang suaranya kita biar agak besar dikit ya. Ya, volumenya udah full. Ya. Kira-kira itu teman-teman, suster, ibu dan teman-teman semua, kita buat yang pertama tadi adalah foto dengan latar belakang, foto dengan latar belakang dari CapCut, foto dengan latar belakang dari background kita, kemudian kita buat overlay dari foto background yang sudah ada, kemudian dimasukkan fotonya, overlay, kemudian kita masukkan video, sekarang masuk video ya.
videonya kita bisa bagi-bagi ya, ya, ditambahkan transisinya, kemudian kita masukkan audionya ya. Kemudian kita masukkan juga video kita, misalnya sebagai pembawa berita atau apa, memberitakan, bisa kita masukkan gambar seperti ini, video seperti ini. Ya. Kemudian kita tambahkan, misalnya kalau ada video terima kasih, ucapan subscribe, misalnya kalau kita masukkan ke YouTube atau kita masukkan kemana, ke TikTok dan sebagainya, bisa gunakan kita subscribe, untuk komen, sama like, sama share misalnya ya, gitu. Kemudian kita misalnya terakhir pakai thank you for watching ya. Nah, gambar-gambar ini bisa kita ambil dari Google saja ya. Kita ambil, kita screenshot atau kita download. Nah, kalau gambar ini misalnya kurang bagus putihnya, ini kita sekali lagi pakai apa? Pakai kanvas ya. Jadi warnanya kita samakan ya. Contohnya gini. Kita pakai menggunakan kanvas ya. Jadi biar warnanya sama gitu ya. Kita cari warnanya sama. Ya, atau apa agak mirip lah ya. Kita cari yang agak mirip-mirip. Kalau nggak ada yang mendekati saja ya. Biar hasilnya bagus ya. Atau warnanya yang matching ya, gitu ya, warna kuning boleh ya. Jadi gambarnya lebih bagus, menarik ya. Ini juga misalnya mau backgroundnya apa boleh. Ini kan backgroundnya tadi dia ada di sini, posisinya kita atur ya. Kita mau kasih background yang lain juga boleh, warna misalnya warna apa. Nah bisa juga gitu. Warna ini ya bebas ya, atau mau backgroundnya pakai background yang apa, background yang sudah disediakan oleh CapCut juga bisa. Misal pakai latar belakang ya, latar belakangnya ini boleh, atau ini ya, misalnya jadi lebih menarik. Jadi ada perubahan warnanya dari sini. Subscribe, klik, komen, ada suaranya itu. Thank you for watching my video ya, itu masuk. Sudah ya. Tinggal di download hasilnya. Sudah jadi hari ini ada beberapa banyak ya, sudah banyak kita pelajari mulai dari latar belakang sampai overlay, kemudian editing video, editing efek ya, editing latar belakang ya. Itu kemudian editing daripada ini apa foto hilangin background belakangnya, video dihilangin belakangnya, latar belakangnya kita hapus jadi langsung ke crop seperti ini ya hasilnya. Kita bisa zoom, bisa kecilkan, bisa besarkan ya. Sudah lengkap di apa di CapCut sudah disediakan. Kemudian editing suara, bisa suara musiknya dari CapCut, suara musik dari folder kita, ataupun kalau kita mau mengisi suara kita bisa ya. Tinggal kita rubah volumenya. Volumenya mau besar, mau kecil ya. Kalau latar biasanya volumenya kecil, kecilin. Kalau yang utama dibesarkan gitu ya. Sudah jadi, nanti tinggal bapak-bapak, ibu-ibu disesuaikan dengan punya foto atau video dari yang punyanya ya, dari punya sendiri masing-masing. Nanti bisa dilakukan editingnya ya. Supaya menarik biasanya pakai jeda-jeda ya. Jadi menarik tuh ya, ada perubahan-perubahan dari satu foto dengan foto yang lain atau video dengan video lain. Baik foto maupun video kita bisa bagi-bagi ya, supaya bisa masukkan jedanya atau transisi ya. Kira-kira itu hari ini. Ada yang mau ditanyakan atau masih kurang jelas, silakan. Kalau masih kurang jelas, silakan. Nanti ini saya tutup dulu ininya. Kita tutup share screen-nya, kita tutup dulu. Ini share screen-nya. Oke. Oke. Oke, ya. Baik, sampai di sini, suster, ibu-ibu, sudah jelas atau tambah bingung? Karena itu, nggak apa-apa. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Ayo, silakan. Nanti Pak Indra tugasnya banyak amat sih, gitu kan. Enggak, pokoknya sementingnya, yang penting jelas aja ya. Tugas mau dikumpulkan, silakan. Kalau bisa dikumpulkan, tapi kalau masih mau dipelajari, silakan. Kalau mau ditanyakan, silakan ya. Jadi saya ngikut aja dari teman-teman semua, dari Ibu, dari suster. Kalau masih ada yang belum paham, boleh ditanya lagi. Karena memang
foto, video, banyak banget editingnya ya, editing. Tapi tujuannya adalah semuanya hanya ingin memberitahukan, menginformasikan foto atau video kita kepada orang. Oh, ini ceritanya di mana gitu kan. Bisa kita tambahkan teks ya, atau tambahkan suara supaya menarik ya. Kalau presentasi kan kalau tidak ada suara tidak menarik musiknya gitu kan gitu ya. Jadi hanya untuk itu. Nanti larinya apa larinya? Nanti buat apa sih ini? Ya satu, misalnya kita buat pas foto bisa, buat latar belakang bisa, buat dimasukkan ke Instagram bisa ya, atau buat ke YouTube juga bisa juga ya. Kalau foto-foto video yang menarik-menarik jadi viral ya, supaya bisa menambahkan juga yang menarik ya. Ya, jadi seperti itu untuk foto dan jadi foto video kita bisa menggunakan KineMaster yang waktu itu kita pelajari atau menggunakan CapCut ya. Kalau KineMaster memang dia prosesnya bertahap satu-satu. Kalau di CapCut lebih simple, lebih sederhana ya, tapi ada kekurangannya karena saking simpelnya. Kadang-kadang foto yang kita hapus latar belakangnya, kalau gambarnya tidak bagus, nanti kepotong tuh entah bagian badannya, bagian mananya itu akan kepotong dan itu memang nggak bisa kita edit ya. Jadi sesuai dengan dia potongnya seperti apa. Tapi kalau pakai KineMaster, pakai Remove BG ya, bisa kita edit lagi jadi gambarnya sesuai ya, jadi pemotongannya. Tapi di CapCut ini sangat praktis karena efek, edit ya itu disediakan banyak oleh CapCut. Jadi kita mau bentuknya seperti apa ya, teks aja bermacam-macam ya, ada teksnya seperti apa itu banyak banget ya. Jadi kita bisa gunakan supaya menarik. Ada pertanyaan? Silakan, Suster. Atau masih mau dicoba lagi untuk videonya atau punya video sendiri? Silakan. Punya foto sendiri silakan coba aja ya sampai mantap ya, dirubah-rubah overlay, background, editing ya, segala macam. Jadi kemarin juga saya kebetulan ada teman saya yang suka kuliner ya, ini cerita aja. Dia kalau suka kuliner suka di videoin ya, cuma di video, cuma tidak kurang menarik ya kalau hanya sekedar video terus dia ngomong gitu kurang menarik. Kata saya, ayo kita bikin yuk gitu kan. Depannya ada kata-katanya yang menarik gitu kan, ada warnanya yang menarik gitu kan. Terus ada transisinya. Jadi dia nggak ngomong terus selama, bayangin dia ngomong, kalau ngomong sekitar 15 sampai 20 menit kan orang bosan ya. Maka videonya dipotong-potong. Jadi supaya ada transisi. Oh, jadi orang udah, kalau orang ngeliatin ngedengerin terus orang ngomongnya capek, nah, ada transisinya. Terus masukin musiknya biar orang juga sambil dengar. Oh, gitu. Jadi video itu menarik ya. Jadi orang itu suka makan apa ya, segala macam bakso, coba bayangin. Aduh, bakso dimanapun dia datang ya, tempat apapun dia datang, pokoknya bakso apa aja. Kalau ada orang bilang, di sini ada bakso yang enak, wah dia datang. Bisa sehari itu 5 tempat dia datangin tempat bakso. Aduh, saya juga luar biasa ya. Badannya gemuk banget karena makan bakso terus. Ya itulah. Nah, kalau di TV kan ada namanya si Kenta tuh. Kenta tuh gemuk banget makan terus ya, baperan, laparan ya, lapar ya terus bawaannya ya. Nah, kira-kira gitu. Jadi ada video-video itu jadi supaya menarik, ada ditambahkan jeda, transisi, ada efek ya, jadi lebih menarik seperti itu. Coba kalau saya ngomong terus selama 2 jam ya pasti ibu-ibu sama suster pada ngantuk nih. Tapi kalau ada videonya lebih menarik, apa ya ada ceritanya gitu kan, pasti ngedengerin juga gitu. Tapi kalau ceritanya ini terus presentasinya, waduh, capek deh katanya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, Suster, Ibu. Bu Elis mana nih Bu Elis? Suster Rosalinda, Suster Lydia sudah paham? Suster Marlina gimana? Udah mantap? Sudah. Wah, sudah. Ya. Paling rajin nih yang ngirim-ngirimnya bagus nih. Oke. Suster Rosalinda, Suster Lydia bagaimana? Nanti Sudah kami bisa? coba Pak, soalnya terlambat tadi ya. Ada kunjungan. Ya Pak. nggak apa-apa. Yang terlambatnya di mana, Suster? Yang belumnya, Suster? Ya Pak, maksudnya tadi kami Masuknya telat ya? Iya telat. Ini ada kunjungan. Oh iya nggak apa-apa. Nanti kami coba-coba Pak nanti. Iya. Maaf ya Pak. Berarti yang foto ya,
Ya, Yang Pak. terlambat kalau enggak kita ulang yang foto ya, yang foto kita ulang lagi ya, nggak apa-apa ya. Yang terlambat tadi yang foto. Mungkin video sudah ya. Ya, saya coba share screen lagi, kita ulang yang untuk foto ya. Mungkin ada yang terlambat tadi yang untuk edit foto ya, coba ya. Soalnya hari ini kita untuk CapCut terakhir. Untuk CapCut terakhir, nanti minggu depan kita coba yang lainnya ya. Yang gambar-gambar yang lain ya. Kita masukin mana share screen, foto ya, screen ya. Oke. Nah, bagi yang terlambat tadi hadir ya, saya ulangi untuk yang ininya, untuk yang CapCut with foto ya. Jadi kita buka ya pertama, misal kita keluar ya, kita keluar dulu. Nah, ini kita buka proyek baru ya, jangan lupa pakai proyek baru plus ya. Untuk foto, kita ambil foto yang polos, jangan lupa teman-teman foto yang polos ya. Kita gambarnya polos, misalnya warnanya hijau, warnanya merah dan sebagainya yang polos, yang mana saja bebas ya. Contohnya misalnya foto ini ya, tambah ya, nanti keluar seperti ini ya. Nah, foto ini kita mau besarkan, kecilkan, tinggal diaktifkan saja, tinggal kecilkan atau besarkan, bebas ya. Ya, kita geser kiri kanan boleh atau mau gini ya. Seperti ini misalnya fotonya ya. Nah, oke. Nah, karena supaya memudahkan dalam mengedit, nah foto ini kita panjangin aja dulu ya, ada beberapa panjang ya. Caranya bagaimana? Udah tarik aja. Nah, kita bagi-bagi setiap foto yang kita mau edit ya, supaya mudah nggak bolak-balik ya. Ini tanda putihnya di tengah-tengah ini kita beri jeda ya. Oke, kita bagi tuh ya, ada tanda bagi. Nah, udah otomatis fotonya akan kebagi-bagi. Ini biar memudahkan kita mengedit satu-satu foto ya. Kita mungkin pakai edit lagi ya. Tanda bagi ya, tuh ya, kepotong-potong ya. Edit, tanda bagi ya. Nah, seperti itu jadi ya. Nah, sekarang kita ini latar belakangnya hijau. Bagaimana misalnya kita mau latar belakangnya warnanya merah ya. Caranya bagaimana? Kita menggunakan hapus latar ya. Jadi hapus latar. Nah, warnanya akan hilang di sini ya. Ya, semuanya kita edge map. Kalau salah jangan ragu-ragu pakai undo ya, undo di sini. Nanti undo ya, ke undo ya. Nah, yang ini juga masih ada hijau ya, kita hapus latar ya. Mudah aja nih. Ini kita hapus latar. Jadi semuanya hitam, hapus latar ya. Ya, jadi kosong semuanya ya, di belakangnya sudah kosong latar belakangnya ya. Oke ya. Sekarang tinggal kita klik untuk latar belakangnya. Bagaimana cara klik latar belakangnya? Kita menggunakan menu kanvas. Nih ada menu kanvas ya. Klik kanvas. Kalau untuk warna kita klik warna. Nah, cari aja warnanya sesuai dengan keinginan kita. Mau merah, mau marun, mau kuning ya, bebas ya tuh. Mau hijau ya. Ya, sudah ya. Di gambar pertama kita tentang warna sudah. Yang kedua, misalnya background daripada gambar pemandangan atau gambar apa saja ya, bebas ya. Ini gambar pemandangan ya. Sama aja ya, kita mengambil tapi latar belakang ya. Oke ya. Oleh CapCut disediakan latar belakang begitu banyak template-nya ya. Terserah kita bebas. Saya gunakan yang ini ya. Nah, warnanya seperti ini ya. Sudah dapat ya, udah warnanya. Warnanya ini ya, banyak sekali latar belakang yang disediakan oleh CapCut ya. Kalau ini daun palma misalnya ya, ini warnanya bisa. Atau mau pelangi ya, ada pelangi di belakang kita ya. Ya, nah seperti itu ya, ada gambar-gambar koran ya. Bagus ya, bisa macam-macam, banyak sekali warna-warna ya kita peroleh ya. Oke ya. Nah, ini yang gambar kedua ya, dari latar belakangnya si CapCut ya. Yang ketiga, kita menggunakan latar belakang dari pakai kanvas tadi, menggunakan latar belakang dari folder kita ya. Di sini ada tanda foto dan tanda tambah. Kita plus aja, kita klik ini. Ya, nah kita cari latar belakang backgroundnya ya, yang bagus, yang mana, pilih pemandangan, pilih apa aja bebas. Nah, kalau saya suka menyediakan di sini untuk gambar-gambar belakang, pakai gambar background. Background, mana background? Kita cari background. Mana ya background saya? Kita cari gambar background ya, gambar background. Oh, di sini nih. Nih, ini ada gambar background ya.
Oke, misalnya kita gambar background-nya gambar lah ini ya. Nah, gambarnya ini gambar background kita nih ya. Nah, jadi seperti ini gambarnya. Ya. Oke. Nah, untuk latar belakang ya, udah ya gambar background ini. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bisa menggunakan latar belakangnya background seperti ini. Itu ya kalau kita besarkan seperti ini gambarnya ya. Kembali lagi. Oh ini ya. Jadi pertama yang tadi gambar belakangnya warna, kemudian latar belakang dari CapCut, kemudian dari latar belakang dari folder kita, ya. Kemudian kalau kita pengen pakai folder lagi yang lain, folder bagian kita tinggal klik ya, kita cari kanvas ya. Misalnya latar belakangnya mau cari yang lain, nah ini tanda plusnya kita tinggal plus aja, cari lagi yang mana, misalnya gambar pemandangan, gambar perpustakaan boleh, klik aja ya. Nah misalnya ini kita sudah ada di perpustakaan ya, nah seperti itu. Ya kalau gambar layarnya Fajar Baru atau gambarnya apa Holy Angel gambarnya bisa kita ganti ya. Nah ini ya jadi ada bermacam-macam. Ya, gitu. Oke, yang ketinggalan tadi ya. Satu lagi adalah yang overlay ya. Takutnya ketinggalan yang overlay sebelum video. Kalau overlay adalah kita menyediakan dulu background. Kebalikan dengan ini yang tadi yang pertama adalah kita gambar dulu, gambar kita baru cari background. Kalau yang overlay, background dulu baru gambar, dibalik aja ya. Jadi contohnya di sini kita cari adalah gambar dulu ya, kita tambahkan ya. Misalnya gambar pemandangan atau gambar happy inilah boleh ya, happy Sunday ya. Nah, seperti itu ya. Gambar ini kita bisa besarkan, misalnya kita besarin. Kita klik, kita aktifkan, nah ini bisa kita besarkan. Nah, seperti itu ya. Nah, atau kalau terlalu kecil, segini, ya boleh. Latar belakangnya kan warnanya hijau, kita cari yang hijau ya, supaya sama ya, biar sama nih. Menggunakan apa? Kanvas ya, warna latar belakangnya hijau ya. Misalnya kita cari yang warna agak mirip-mirip ya, supaya, nah, atau ada warna yang mirip-mirip dengan dia ya. Ya, misalnya seperti ini ya, Happy Sunday ya. Oke. Nah, ini mau di atas, mau di bawah, boleh ya, misalnya happy. Ya, kita mengucapkan Happy Palm Sunday misalnya ya. Kemudian kita menambahkan overlay. Ya, overlay-nya kita tinggal tambahkan nih. Caranya bagaimana ya untuk overlay? Cari menu overlay. Nah, di sini ada menu overlay. Kita klik menu overlay ini. Kemudian tambahkan overlay, kita klik ya. Nah, misalnya gambar apa yang mau kita itukan, tapi gambarnya harus sudah dalam bentuk belakangnya adalah polos yang sudah dihilangkan gambar latar belakangnya ya. Bisa kita cari yang saya punya misalnya di album saya punya yang di gambarnya adalah kita cari foto collage background misalnya. Nah, misalnya ini ya. Misalnya baca kitab suci misalnya. Nah ya, bisa contoh ini contoh tambah. Nah, seperti itu ya. Nah, ini bisa kita kecilin atau kita besarkan. Misalnya saya lagi baca kitab suci misalnya, atau baca apalah bebas ya. Nah, kita tambahkan ini. Itu ya. Kalau ini kurang atas, kita bisa ke atas kan nih. Gambar yang ini ya. Ya, gambar ini bisa kita ke atas ini. Misalnya kita cari gambar yang tadi, kalau jangan lupa kalau kita mau edit gambar yang di sini, kita cari lagi gambar yang tadi ya, edit ya. Kita cari edit. Ya, untuk gambar ya. Tadi gambar edit. Sorry dia gambarnya itu kita masukkan ke latar belakang overlay. Oh, ini kita bisa tambahkan sebentar ya. Nah ya, kita geser tuh ya. Kita bisa geser. Ya, misalnya kalau gambarnya terlalu ini kita geser. Ya, tinggal yang gambar yang ini ya. Kita gambarnya ada di overlay ya. Gambar kita kan ada di overlay, maka kita klik overlay untuk menggantikannya. Itu ya. Nah, bebas ya. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi bisa kita gambar seperti itu. Jadi menggunakan overlay ya. Jadi ada gambar warna, gambar ini ya.
Ya, bisa menggunakan overlay gini, ya, bisa seperti itu. Contohnya. Oke, ya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau ada efek-efek, silakan ditambahkan efek. Kalau ada mau musik, tambahkan musik, ya. Kalau ada musik, tinggal tambahkan audio, ya, tinggal tambah suara. Suaranya di sini banyak disediakan oleh ini, atau kita menggunakan apa? Menggunakan musik kita sendiri bisa, ya. Kita bisa ya. Baik, direkomendasikan. Suara Anda favorit direkomendasikan. Coba kita cari yang dari kita sendiri ada nggak ya? Suara ya. Kalau nggak salah bisa juga dari suara kita masukkan. Bentar ya, coba saya cari dulu. Audionya ya, sebentar audio. Oh ini ya, suara. Benar emang di sini berarti. Jadi kalau udah ini tinggal tanda-tanda plus aja ya. Nanti suaranya akan masuk nih ya. Untuk volumenya kalau kecil mau dibesarkan bisa kita cari volume ya, tinggal kecil atau besarkan. Nanti lihat angkanya. Kalau mau besar, tuh kan bedanya besar ya. Kalau udah kita contoh aja. Nanti ada besar suaranya. Nah, supaya menarik ya di setiap transisi ini bisa kita ganti ya, bisa kita tambahkan ini dengan efek. Kita klik saja. Nah, efeknya bisa kita rubah. Ya, mau gambarnya seperti ini ya. Ya, kita pakai efeknya, ada waktunya mau dipendekin, mau dipanjangin. Tuh ya. Jadi setiap transisi kita bisa ganti-ganti ya. Tapi kalau setiap transisi dia memang fotonya akan bergeser dikit. Ya. Kita ganti-ganti transisinya ya, supaya menarik ya. Waktu. Oke ya, kita coba ya. Nah, ya ada transisi kayak gitu modelnya. Oke. Kira-kira itu.